Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurul Fajriah, NIM I1E018003, dan teman saya Anang Kusuma, NIM I1E018019. Ya, di sini kita akan mempresentasikan mengenai tugas masing-masing jabatan struktur organisasi sekolah SMP Negeri 1 Karangreja. Tugas setiap jabatan struktur organisasi sekolah di SMP Negeri 1 Karangreja. Yang pertama ada kepala sekolah, tugas kepala sekolah yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin, memiliki tanggung jawab dengan tugas dan dapat dipercaya, memahami kondisi dari guru, staf, dan murid didiknya, mempunyai visi dan misi untuk sekolahnya, memiliki hak mengambil keputusan baik internal maupun eksternal, dan memiliki gagasan baru. Tugas yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer, mengorganisasikan seluruh kegiatan, mengarahkan berbagai kegiatan, menyusun dan melaksanakan pengawasan, menentukan beberapa kebijaksanaan, memiliki hak mengambil keputusan, dan mengatur sistem pembelajaran. Tugas yang ketiga, kepala sekolah sebagai supervisor, kegiatan pembelajaran, bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, urusan tata usaha, dan kegiatan kemasyarakatan yang menyangkut sekolah. Tugas yang keempat, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah memiliki tugas menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, kesiswaan, pengawasan, kurikulum, bimbingan konseling, dan penataan ruang. Selanjutnya, tugas kepala sekolah yang kelima, kepala sekolah sebagai edukator, yaitu memiliki tugas sebagai edukator. Kepala sekolah menjalankan fungsi untuk memberikan pendidikan kepada siswa secara efisien dan efektif. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator, melaksanakan pembinaan baik guru maupun karyawan yang ada di sekolah, melaksanakan pembaharuan untuk menggali sumber daya yang ada di komite sekolah maupun di masyarakat, melakukan pembaharuan dalam kurikulum dan KBM. Kemudian, ini tipe ya. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator, yaitu mengatur lokasi kantor sekolah agar lebih kondusif, mengatur berbagai ruangan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, mengatur tata letak lingkungan sekolah agar nyaman bagi siswa dan guru, menjaga hubungan yang harmonis dengan guru dan karyawan, menjaga sekolah dengan lingkungan sekitarnya, menerapkan sistem penghargaan dan sistem hukuman. Selanjutnya, tugas dari komite sekolah. Yang pertama, memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua,
menggalang dana dan sumber dana pendidikan lainnya dari masyarakat, baik persorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Tugas komite yang ketiga, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan apresiasi dari peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Selanjutnya, tugas wakil kepala sekolah. Secara umum, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi wakil kepala sekolah adalah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program. 2. Pengorganisasian. 3. Pengarahan. 4. Ketenagaan. 5. Pengkoordinasian. 6. Pengawasan. 7. Penilaian. 8. Identifikasi dan pengumpulan data. 9. Penyusunan laporan. Dan yang terakhir, wakil kepala sekolah bertugas membantu kepala sekolah dalam urusan-urusan sebagai berikut. Kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Selanjutnya, wakil kepala sekolah tugas dalam urusan kurikulum. Yang pertama, menyusun program pengajaran atau program tahunan dan semester. 2. Menyusun kalender pendidikan. 3. Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya. Yang keempat, menyusun jadwal pelajaran. Yang kelima, menyusun program dan jadwal pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS, atau kenaikan kelas, ujian sekolah, dan ujian nasional. Yang keenam, menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak lulus siswa yang mengikuti. Yang ketujuh, menyusun jadwal penerimaan buku rapor dan penerimaan STTB atau ijazah dan SKHUN. 8. Menyediakan jurnal kelas, jurnal piket, perangkat guru yang berisi absensi siswa dan daftar nilai. Yang kesembilan, penyusunan program PBM dan analisis standar isi dan analisis standar proses. 10. Mengatasi hambatan terhadap PBM dan bimbingan belajar. 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan PBM. 12. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan RPP. 13. Menyusun laporan pelaksanaan PBM. Selanjutnya, tugas wakil kepala sekolah dalam urusan kesiswaan. Yang pertama, menyusun program pembinaan kesiswaan atau OSIS. 2. Menegakkan tata tertib sekolah. 3. Berkoordinasi dengan guru BP atau BK dan wali kelas untuk menangani siswa karena sesuatu dan lain hal atau ketidakhadiran. Pelanggaran tata tertib sekolah dan siswa yang memiliki kasus. Kemudian yang keempat, melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. 5. Membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerindangan, keindahan, kesehatan, dan kekeluargaan atau 5K. Yang keenam, memberi pengarahan dan penilaian dalam pemilihan pengurusan OSIS. 7. Melakukan pembinaan pengurus OSIS dalam berorganisasi. 8. Bekerja sama dengan para koordinator atau pelatih kegiatan ekstrakurikuler dalam menyusun program dan jadwal kegiatan secara berkala dan insidentil. 9. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan masa orientasi siswa baru atau MOS. 10. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah. 11.
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan siswa secara berkala. Yang terakhir, melaksanakan pemilihan siswa penerima beasiswa. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Anang Kusuma. Kepada Mas Anang Kusuma, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan atau presentasi terkait struktur organisasi di SMP Negeri 1 Karangreja. Selanjutnya, Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas. Tugasnya, yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua atau wali siswa. Yang kedua, membina hubungan antar sekolah dengan komite sekolah. Yang ketiga, membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang keempat, memberi atau berkonsultasi dengan dunia usaha. Yang kelima, menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas keluar lembaga. Yang ketujuh, menjalin hubungan keluar lembaga sesuai fungsi dan kebutuhan. Kemudian, Wakil Kepala Sekolah, Urusan Sarana dan Prasarana. Tugas-tugasnya yaitu, yang pertama, menginventarisasi barang. Yang kedua, pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM. Yang ketiga, pendayagunaan sarana prasarana, termasuk kartu-kartu pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, pengamanan, penghapusan, dan pengembangan. Yang kelima, pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran. Selanjutnya yaitu tugas dari TU atau Tata Usaha, laboran sekolah, dan pustakawan sekolah. Yang pertama, tata usaha. Tugasnya yaitu, yang pertama, penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, mengelola administrasi sekolah. Yang ketiga, pengurusan dan pelaksanaan administrasi atau sarana prasarana sekolah. Yang keempat, penyusunan administrasi kesiswaan. Yang kelima, penyusunan administrasi kurikulum. Yang keenam, penyusunan administrasi kepegawaian. Yang ketujuh, penyusunan administrasi humas. Yang kedelapan, penyusunan administrasi ketatausahaan. Kemudian selanjutnya yaitu laporan sekolah. Tugasnya yang pertama yaitu merencanakan pengadaan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan dan tata tertib penggunaan laboratorium. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan atau bahan yang akan dipergunakan praktikum dari guru mata pelajaran. Yang keempat, mengatur pengeluaran dan pemasukan atau penyimpanan alat-alat laboratorium. Yang kelima, mendaftar pemakaian alat atau bahan lab yang habis pakai. Yang keenam, membuat daftar katalog sesuai jenis alat dan bahan laboratorium. Yang ketujuh, menginventarisir dan pengadministrasian peminjaman alat-alat laboratorium. Yang kedelapan, memelihara dan memperbaiki peralatan atau perkakas dan bahan laboratorium. Yang kesembilan,
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium. Yang ke-10, bertanggung jawab atas keberhasilan ruang dan alat laboratorium IPA. Selanjutnya ada tugas pustakawan sekolah. Tugasnya yang pertama yaitu membantu kepala sekolah dalam kegiatan. Yang kedua, perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka atau media elektronika. Yang ketiga, pelayanan perpustakaan. Yang keempat, perencanaan pengembangan perpustakaan. Yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku atau bahan pustaka atau media elektronika. Yang keenam, inventarisasi dan pengadministrasian. Yang ketujuh, penyimpanan buku atau bahan pustaka dan media elektronika. Yang kedelapan, menyusun tata tertib perpustakaan. Yang kesembilan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Selanjutnya yaitu guru BK. Guru BK memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi kelayakan dan needs assessment pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling yang meliputi waktu kegiatan, metode bimbingan konseling, serta pengolahan data hasil bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, wali kelas. Tugas wali kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan kelas yang meliputi tugas pokok, keadaan anak didik, melakukan penilaian, mengambil tindakan bila dianggap perlu, dan langkah tindak lanjut. Untuk tugas pokok, terdiri dari yang pertama, mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik. Yang keempat, membina karakter, budi pekerti, dan kepribadian anak didik. Kemudian, untuk keadaan anak didik terdiri dari yang pertama, mengetahui jumlah putra dan putri dan nama-nama anak didik. Yang kedua, mengetahui identitas lain dari anak didik. Yang ketiga, mengetahui kehadiran anak didik setiap hari. Yang keempat, mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik. Kemudian, melakukan penilaian. Yang pertama, tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah. Yang kedua, kerajinan, kelakuan, dan kedisiplinan anak. Kemudian, mengambil tindakan bila dianggap perlu, yaitu meliputi yang pertama, pemberitahuan, pembinaan, dan pengarahan. Yang kedua, peringatan secara lesan dan tulis. Yang ketiga, peringatan khusus yang terkait dengan BP atau kepala sekolah. Kemudian, yang kelima, langkah tindak lanjut, yang meliputi yang pertama, memperhatikan buku nilai rapor anak didik. Yang kedua, memperhatikan keberhasilan atau kenaikan anak didik. Yang ketiga, memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan. Kemudian, tugas yang kedua yaitu
penyelenggaraan administrasi kelas, meliputi yang pertama, denah tempat duduk anak didik, yang kedua, papan absensi anak didik, yang ketiga, daftar pelajaran dan daftar piket, yang keempat, buku presensi, yang kelima, buku jurnal kelas dan tata tertib kelas. Selanjutnya, untuk tugas yang ketiga yaitu penyusunan dan pembuatan statistik bulanan anak didik. Tugas yang keempat, pembuatan catatan khusus tentang anak didik. Tugas yang kelima, pencatatan mutasi anak didik. Yang keenam, pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar. Selanjutnya ada guru mata pelajaran. Tugasnya yang pertama yaitu membuat perangkat program pengajaran yang meliputi yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, program mingguan guru. Yang ketiga, mempersiapkan kertas unjuk kerja. Yang keempat, mengumpulkan hasil lembar kerja siswa. Yang kelima, membuat program semester atau tahunan. Kemudian, tugas yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar atau ulangan harian, umum, dan akhir semester. Yang keempat, melaksanakan analisis hasil penilaian. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, membuat atau mempersiapkan alat pelajaran dan alat peraga. Yang ketujuh, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Yang delapan, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa. Yang kesembilan, mengisi daftar hadir siswa. Yang kesepuluh, mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum. Yang kesebelas, mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat guru. Berikut adalah presentasi kami terkait struktur dan jabatan atau struktur dan tugas dari jabatan di SMP Negeri 1 Karangreja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.